untuk perlakuannya itu ada BC, Metro, AD, KD, dan TSE 42. Langkah pertama untuk mencari rancangan acak kelompoknya yaitu menjumlahkan seluruh perlakuan yang ada pada kelompok 1, 2, dan 3. Untuk jumlahnya kita menggunakan rumus sum. Lalu kita pilih data yang akan dijumlahkan yaitu pada kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian kita mencari rata-ratanya juga dengan menggunakan rumus average. Lalu kita pilih data pada perlakuan BC pada kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian untuk mempermudah kehitungan, kita bisa langsung drag ke bawah. Juga dengan rata-ratanya. Selanjutnya kita akan mencari juga jumlah data pada setiap kelompok 1, 2, dan 3. Untuk fungsi kita masih menggunakan rumus yang sama yaitu rumus sum. Lalu kita pilih datanya, kita pilih enter. Untuk rata-ratanya kita menggunakan rumus average. Kita pilih data pada kelompok 1. Lalu kita klik enter. Kemudian untuk mempercepat perhitungan juga kita bisa langsung drag keduanya. Lalu di sini kita akan mencari jumlah dari perlakuan dan kelompoknya. Untuk itu seharusnya jika kita jumlahkan jumlah dari baris ataupun kolom tentunya tetap sama. Dan di sini saya akan menjumlahkan berdasarkan banyaknya perlakuan. Selanjutnya kita menggunakan sum, lalu kita pilih jumlahnya, lalu kita klik enter. Dan untuk rata-ratanya, rata-rata keseluruhan kita akan menggunakan rumus average. Lalu kita pilih rata-ratanya, kita klik enter. Selanjutnya setelah mencari jumlah dan rata, kita akan mencari analisis datanya untuk melanjutkan perhitungan pada rancangan acak kelompok. Di sini kita klik data. Lalu pada bagian kanan kita pilih data analisis. Lalu pada menu data analysis atau analysis tools untuk rancangan acak kelompok kita akan menggunakan ANOVA 2 factor without replication. Lalu kita klik OK. Dan di sini kita akan mengisi input range, labels, alpha, dan output range-nya. Untuk input range itu merupakan jumlah keseluruhan data. Jadi di sini kita bisa pilih semua perlakuan dan kelompoknya. Lalu pada menu labels kita beri centang dan kita klik pada output range untuk menentukan di mana hasil ANOVA-nya akan kita letakkan. Kita klik di sini, kemudian kita klik. Setelah itu ANOVA-nya akan muncul secara otomatis seperti tampilan pada layar. Untuk ANOVA-nya di sini, source of variation akan kita ganti dengan sumber keragaman. XS di
sini kan kita akan pilih jumlah pelajar dan menjadi lebih. Akan dibagi dengan jumlah atau banyaknya data, yaitu F16 pangkat 2 dibagi kaunta C11 sampai E16, dan akan didapatkan FK-nya yaitu 219,172. Selanjutnya di sini kita akan mencari JK. Untuk mencari JK perlakuan, kita menggunakan rumus JK, kita menggunakan rumus Chomsky. Lalu kita pilih jumlah angka perlakuan dibagi dengan banyaknya kelompok, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi sini saya sudah membuat rumusnya, yaitu Chomsky F11 sampai F15 dibagi kaunta C10 sampai E10 dikurangi dengan FK-nya. Dan kita akan mendapatkan hasil 47,0580. Untuk jumlah kelompoknya yaitu
merupakan jumlah dari seluruh data dikuadratkan dibagi dengan banyaknya perlakuan. Maksud saya banyaknya kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Di sini sudah saya buat F16 dipangkatkan 2 yang ada di sini. Kemudian kaum A, dan di sini saya memilih jumlah semua data yang ada pada kelompok 1, 2, 3. Dan akan kita dapatkan hasil 263,006407. Kemudian kita akan lanjut mencari JK perlakuan. Untuk mencari JK perlakuan, di sini saya juga sudah buat, yaitu dengan rumus sum square, lalu kita pilih data F11 sampai F15 yang merupakan jumlah dari data di setiap perlakuan, yaitu 10,53 sampai 13,17. Setelah itu kita akan bagi dengan banyaknya kelompok yang ada di sini 1, 2, 3, dan kemudian dikurangi dengan FK, dan hasilnya akan sama dengan JK yang ada pada ANOVA tadi. Selanjutnya kita akan mencari JK kelompok. Untuk JK kelompok juga sama menggunakan rumus sum square, lalu kita pilih di sini C16 sampai E16 yang merupakan jumlah dari setiap kelompok pada baris yang ada di sini. Lalu kita bagi dengan kaum A dan banyaknya perlakuan. Lalu setelah itu kita akan kurangi dengan FK, dan hasilnya juga pasti akan sama dengan ANOVA yang kita dapat sebelumnya. Lalu kemudian di sini saya akan mencari total. Untuk mencari total itu sendiri yaitu subski, dan kita pilih semua data yang ada di sini. Lalu kemudian kita kurangi dengan FK, dan hasilnya akan sama juga, yaitu 17,454. Dan kemudian kita akan beralih dengan mencari gradien bebas TB. Untuk TB ini sendiri juga saya sudah buat. Gradien itu merupakan karena B11 sampai B15 dikurang 1. B11 dan sampai B15 itu merupakan banyaknya perlakuan dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah 5. Kemudian kita akan lanjut ke derajat bebas kelompok. Untuk derajat bebas kelompok itu tetap menggunakan rumus sum A, kemudian kita pilih banyaknya kelompok 3, kemudian dikurangi dengan 1, dan hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari derajat bebas total. Untuk derajat bebas total ini kita menggunakan rumus A, dan kita pilih semua data seperti ini, dan kemudian kita kurangi dengan 1. Karena ada jumlah data kita 15 dan kita kurangi dengan 1, maka hasilnya ialah 14. Kemudian untuk KT kita bisa cari dengan membagikan JK perlakuan dengan DB perlakuan. Dan hasil yang kita dapatkan ialah 0,81. 0,81 ini merupakan pembulatan dari 0,805907. Kemudian kita akan lanjut dengan mencari KT kelompok. Untuk KT kelompok itu juga sama, yaitu membagikan JK kelompok dengan DB kelompok. Dan untuk galatnya di sini sama, yaitu membagikan JK galat dengan DB galat. Untuk mempercepat perhitungan,
teman-teman bisa langsung mendragnya seperti ini. Nah, lalu kita beralih ke F hitungnya. Untuk F hitung ini sendiri saya juga sudah buat menggunakan rumus manual, yaitu dengan membagikan KT perlakuan, yaitu E47 dibagi dengan KT galat. Untuk KT galat di sini saya akan tekan F4 supaya bisa langsung di drag ke bawah seperti ini. Untuk F-tab 5% nya saya mendapatkan nilai yang sama dengan F-tab 5% yang sudah dapat sebelumnya, yaitu 3,83 dan 4,458. Untuk rumus F-tab ini sendiri, F-tab 5% sendiri dengan menggunakan formula sama dengan F inverse lalu 0,05 yang merupakan probability, D47 yang merupakan DB perlakuan yang ada di sini, dan DB galat yang ada di sini. Dan di sini juga saya akan menekan F4 agar bisa direct ke bawah. Lalu untuk F-tab 1% itu menggunakan formula yang sama dengan F-tab 5%, hanya saja yang diganti adalah probability yang ada di sini 0,5 menjadi 0,1. Di sini kita akan lihat signifikan dari perlakuan yang ada. Jika F itu lebih kecil dari F 5%, maka akan tertulis NS. Sedangkan jika F itu lebih kecil dari F 1%, maka akan ditulis bintang yang menandakan berpengaruh nyata dan bintang 2 yang menyatakan sangat berpengaruh. Dan di sini bisa kita lihat bahwa perlakuan dan kelompok tidak berpengaruh nyata terhadap penentuan varietas dengan reduksi yang tinggi. Selanjutnya kita akan melanjutkan percobaan kita dengan menggunakan uji lanjut BMT. Di sini kita akan copy terlebih dahulu pelaksanaan dan rata. Untuk pelaksanaan di sini merupakan perlakuan 5 perlakuan di sini dan ratanya. Lalu jika ingin melanjutkan uji lanjut BMT, kita harus mengurutkan terlebih dahulu pelaksanaan ini dari rata tertinggi ke rata yang rendah. Di sini saya sudah mengurutkannya terlebih dahulu. Tapi jika teman-teman belum mengurutkannya, kita bisa mengurutkannya dengan cara kita select datanya. Lalu kita ke menu data dan pilih sort. Pastikan sort by yang ada di sini berdasarkan rata dan ordernya itu largest to smallest. Nah, setelah itu kita akan mengurangkan selisih dari data yang ini dengan yang ini, KD dengan PSE42, KD dengan KD, dan KD dengan BC. Dan di sini sebelumnya saya sudah menghitungnya. Untuk yang pertama yaitu mengurangkan KD dikurang rata metro. Di sini bisa kita langsung klik sama dengan rata KD. Tapi di sini kita tekan F4 agar nanti bisa kita drag dan dikurangi dengan 4,41 yaitu rata metro. Karena kita sudah menggunakan F4 tadi, jadi kita bisa langsung drag ke bawah untuk memudahkan perhitungan. Di sini saya sudah menghitungnya sebelumnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan mengurangi rata mulai dari metro ke PSE42, metro ke AD, dan metro ke BC. Untuk kali ini kita menguranginya langsung sama dengan 4,41
di sini kita tekan F4 dan dikurang dengan PSE42 yaitu 4,39. Kita klik enter. Teman-teman bisa langsung drag ke bawah untuk memudahkan dan mempercepat perhitungan. Lalu selanjutnya kita akan mengurangkan PSE42 dengan AB, PSE42 dengan BC. Untuk pengurangannya kita masih melakukan cara yang sama dengan pengurangan sebelumnya, yaitu kita melakukan PSE42 4,93 dikurang dengan L30 yaitu AB. Enter dan teman-teman bisa langsung menjawab jika ingin mempercepat perhitungan. Dan yang terakhir yaitu mengurangkan AD dengan BC. Untuk AD dengan BC ini tetap sama, yaitu mengurangkan AD yang 83,82 dan BC yang 3,51 dan hasilnya ialah 0,31. Setelah itu kita akan menentukan lokasi signifikasi dari semua selisih di sini. Jadi di sini jika selisih lebih kecil dari BNT, maka dia tidak berpengaruh nyata. Tetapi jika selisihnya lebih besar dari BNT, perlakuan yang ada atau faktor yang ada berpengaruh nyata kepada hasil akhirnya, yaitu varietas dengan produksi yang tinggi. Untuk itu bisa kita lihat di sini untuk selisih yang pertama yaitu 0,4 dan di sini BNT-nya adalah 0,6 juga, di mana selisih di sini lebih kecil daripada BNT-nya. Berarti kita akan tulis NS di sini. Tetapi jika ingin mempercepat perhitungan kembali, teman-teman bisa menggunakan rumus jika selisih lebih kecil daripada BNT maka akan ditampilkan NS, tetapi kebalikannya jika selisih lebih besar daripada BNT akan muncul tanda bintang seperti ini yang menandakan berpengaruh nyata dan NS tidak berpengaruh atau non-signifikan. Jika teman-teman sudah membuat rumus seperti ini, kita bisa langsung enter dan teman-teman bisa langsung saja mendrag ke bawah seperti ini. Nah, lalu kemudian sama halnya dengan selisih yang lain. Di sini juga bisa kita lihat nilai selisih di sini 1, 2, dan 3 lebih kecil daripada BNT-nya. Jadi di sini tertulis NS yang menyatakan tidak berpengaruh. Lalu selanjutnya, di selisih selanjutnya ada 0,57 dan 0,88. Di sini juga kita lihat nilainya lebih kecil daripada BNT dan di sini pasti kita tulis NS dan NS. Dan yang terakhir yaitu 0,31 yang nilainya lebih kecil daripada BNT-nya dan di sini akan tertulis NS. Untuk nilai NS dan bintangnya sudah dipermudah dengan rumus yang ada tadi, yaitu rumus yang ini. Jadi teman-teman bisa langsung mendrag saja atau mengkopinya agar perhitungannya lebih cepat. Kemudian di sini kita akan menentukan notasi. Bisa kita lihat di sini pada bagian A. Ini adalah bagian A, jadi kita tulis A di sini. Sedangkan di sini adalah wilayah B, jadi kita tulis A dan B. Dan selanjutnya di sini yang merupakan wilayah A, B, dan C. Kita tulis di notasi yaitu A, B, C. Begitu juga dengan selanjutnya kita lihat di sini D merupakan wilayah dari A, B, C, dan D.
ditambah 2,62. Lalu kita perhatikan jika rata ditambah nilai rata tambah BNT itu lebih kecil, maaf akan saya ulang, jika rata tambah BNT itu lebih kecil daripada nilai metro, maka kita di sini akan tulis A. Lalu selanjutnya kita lihat kembali jika nilai rata tambah BNT ini lebih kecil dari nilai PSE 42, selanjutnya ialah kita akan mengcopy pelaksanaan dan rata pada tabel yang sebelumnya. Tetapi di sini kita akan mengurutkannya mulai data yang terendah ke yang terbesar. Untuk mengurutkannya kita dapat select data, lalu ke menu data dan pilih menu sort. Di sini kita pilih sort by rata, sort from values, and order smallest to largest. Lalu kita klik OK. Saat sudah terurut mulai data terkecil dan terbesar, kita akan mencari jumlah rata ditambah BNT. BNT di sini langsung kita klik saja dan kita klik enter. Hasilnya ialah 6,135. Lalu kita akan membuat notasinya. Untuk membuat notasinya kita harus melihat apakah rata ditambah BNT ini kecil atau lebih besar daripada nilai rata yang ada pada sana. Kita lihat apakah rata tambah BNT yang 1,135 lebih besar daripada rata 3,8. Karena maka di sini kita tulis A. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat apakah 6,135 lebih besar daripada 3,2 dan jawabnya yang kita akan tulis A di sini. Kemudian akan kita lanjutkan 6,13 apakah lebih besar daripada 4,9, jawabnya ialah iya, maka kita tulis A. Selanjutnya 6,135 apakah lebih besar daripada 40, jawabnya ialah iya. Ada yang negatif, tambah BNT 6,135 lebih besar daripada 4,88, maka di sini kita tulis A. Maka bisa kita lihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap perlakuan yang ada. Jadi pada permasalahan perlakuan terhadap varietas singkong dengan bantuan tanah sawah untuk menentukan varietas dengan produksi yang tinggi, jawabnya ialah tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap varietas singkong dengan bantuan tanah sawah untuk menentukan varietas dengan produksi yang